Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ghfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kita melanjutkan membuat jadwal waktu sholat yang saya akan manfaatkan tombol CMD, command button. Dalam sekali klik tombol hitung CMD ini, maka jadwal waktu sholat 1 tahun sudah selesai. Kalau ingin mengganti tahun berikutnya, maka diganti tahun berikutnya, kemudian hitung lagi. Maka jadwal waktu sholat 1 tahun bisa selesai. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, mari kita melanjutkan. Ini kemarin menjadikan satu yang asalnya ada beberapa tempat, dijadikan menjadi satu baris seperti ini dan dikasih tanda pemisah. Tanda pemisah ini. Sekarang saya akan menambah tampilan dari jam, menit, detik. Ini akan saya tambahkan satu tampilan lagi, hanya jam, menit. Akan saya kasih tombol di sini untuk merubahnya menjadi jam, menit, seperti ini. Di tengah. Ini agar ada pilihannya, maka harus masuk ke data validasi data. Kemudian di settingan di sini dipilih list data dan tulislah jam, menit, jam, menit, detik. Kalau sudah ditulis seperti ini, maka klik OK. Maka di sini ada tampilan 2, yaitu jam, menit, dan jam, menit, detik. Tombol ini nanti yang bisa merubah tampilan dari jadwal waktu sholat ini, yang asalnya jam, menit, detik menjadi jam, menit, atau sebaliknya jam, menit bisa dijadikan jam, menit, detik. Sekarang kita masuk pada modul. Di sini ada tambahan, maka di modulnya juga ada perlu yang dirubah. Modul 1. Di sini kasih tambahan setelah TZ. Setelah TZ ini saya beri koma, ada opsi tampilan. Merubah tampilan dari jam, menit, detik menjadi jam, menit, atau sebaliknya. Opsi tampilan. Kemudian di hasilnya, nah ini hasil yang ada di bawah ini. Sholat sama dengan B109
Di sini juga perlu adanya perubahan menambah hasil. Hasil 1, hasil 2. Seperti ini. Di sini hasil 2 sama dengan ini. Kemudian ini saya copy. Saya jadikan hasil 1. Nah, ini tampilannya ada hasil 1, hasil 2. Dan yang di sini dirubah. Keputusan terakhir, sholat sama dengan jika kurung buka opsi tampilan, jika opsi tampilan sama dengan jam menit, jika opsi tampilan sama dengan jam menit, maka hasil 1. Jika tidak jam menit, maka hasil 2. Seperti ini. Jadi ini akan berfungsi merubah jam menit menjadi jam menit detik. Kemudian yang jam menit ini yang mana enaknya ini? Yang 1 apa yang 2? Kalau yang jam menit ini yang 1, berarti ini harus dirubah. Di jam ini harus ada perubahan. Sebab kalau hanya pakai jam begini saja, ini akan menampilkan jam menit detik. Seperti apa perubahannya? Dicek paling bawah sendiri. Di sini ada jam ASK. Nah, ini saja jam ASK gini saja. Jadi kalau jam ASK itu nanti tampilannya menjadi jam menit. Sini saya beri keterangan jam menit. Jam menit. Jam menit berarti jam ASK. Sedangkan kalau hanya jam begitu saja, ini. Nah, fungsi jam ini berarti jam menit detik. Jam menit detik. Kembali lagi ke atas. Yang hasil 1 adalah jam ASK. Ada tambahannya ASK. Sesuai dengan rumus tadi yang di bawah. Tambahannya setelah jam ASK. Sini. Semua ditambah yang hasil 1.
Yang ada jamnya berarti jam ASK. Kemudian untuk hasil 2, ini dibiarkan jam. Seperti ini. Coba akan saya cek lebih dahulu apakah ini berhasil atau tidak. Ya, praktekkan lebih dahulu. Di sini, nah ini masih kurang tombol ke jam menit. Berarti saya tambah koma, jam, menit, detik. Kemudian saya enter. Di sini hasilnya jam, menit, detik. Kalau ini saya rubah jam, menit, apakah ini ikut berubah? Oh, ini tulisannya salah. Tidak sesuai ya. Tulisannya salah, ini tidak sesuai. Akan saya ganti. M-nya ini besar. Lihat yang di rumus tadi, makanya tidak mau berubah. Nah, ini berarti jam, menit, seperti ini harusnya. M-nya besar. Data validasi saya rubah di sini, M-nya ganti M besar, jam, menit. Oke. Jam, menit, detik, kemudian jam, menit. Nah, ini langsung berubah menjadi jam, menit. Kalau saya ganti jam, menit, detik, maka hasil di sini juga berubah menjadi jam, menit, detik. Berarti ini sudah berhasil merubah tampilan jam. Sekarang mari kita melanjutkan membuat tombol CMD. Di sini ada 3 tombol yang dibutuhkan: tombol hitung, tombol untuk menjadikan PDF, dan tombol hapus. Sementara 1 tombol saja dulu, kemudian saya isi. Caranya ialah di menu developer, di situ ada insert, kemudian aktif kontrol. Aktif kontrol, di situ ada namanya tombol CMD, command button aktif kontrol. Jangan yang pakai yang atas, form control, jangan, tapi pakai yang aktif kontrol. Kemudian setelah diklik, saya buatkan di sini. Ini adalah tombol CMD, command button. Setelah itu ini dibuka saja, diklik 2 kali. Maka diarahkan untuk pembuatan modul di sini. Apa yang perlu dibuat di sini? Tentu yang pertama harus dibuat ialah yang paling atas dulu. Sama dengan yang ada di modul, di sini juga diberi option. Option, tapi bukan option eksplisit, option base 1. Oh, ini ada yang salah optionnya. Option, mungkin di sini kesalahannya ya. Oh, nggak mau di sini. Option bahasa berarti mungkin di sini. Oh iya, di sini kurang spasi, option bahasa 1. Kemudian butuh untuk deklarasi. Deklarasi apa yang saya butuhkan? Deklarasi yang saya butuhkan ialah seperti ini.
seperti yang ada di fungsi modul, di dalam modul fungsi sholat. Ini coba saya masukkan. Saya copy, kemudian saya masukkan di command button. Seperti ini dulu. Merah. Apa-apa merah. Ini untuk memudahkan pembuatan deklarasi. Deklarasi yang dibuat ialah dim sampai tanggal, bulan, tahun, sampai opsi tampilan. Berarti seperti ini, dim, kemudian, nah ini langsung jadi opsi tampilan. Selanjutnya, cara mengambil tanggal yang ada di set ini. Tanggal ada di B8. Bagaimanakah caranya agar bisa masuk ke CND ini? Cara mengambilnya ialah tanggal sama dengan ring kurung buka B8 kurung tutup value. Seperti ini. Kita buatkan semuanya sampai opsi tampilan. Berapa semuanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Jadi membuat 9 seperti ini. Saya rubah satu persatu. Tanggal, bulan, tahun, kemudian ikhtiyat, IHT, kemudian LT, PT, tim zone, tinggi tempat, TZ, kemudian yang di sini opsi tampilan. Karena terlalu banyak, saya copy saja. Opsi tampilan. Tanggal ada di ring D8. Berarti ini ring 9. Ini ring 10, 11. Kemudian opsi tampilan ada di ring 12. Coba cek. Ya, ini opsi tampilan ada di ring 12. Sedangkan LT lintang tempat ada di B4. Lintang tempat ada di B4. LT B4. 5, 6, 7. Ini. Sudah seperti ini, kita lanjutkan. Ini cara mengambil data dari Excel-nya. Seperti ini. Kalau untuk menampilkan, berarti di sini langsung saja ring.
range ring kurung buka mau ditampilkan di mana, akan saya tampilkan di E4. Ring E4 sama dengan, coba langsung seperti ini. Sudah tidak merah lagi, berarti kemungkinan ini berhasil. Nah, tombol ini namanya akan saya ganti lebih dahulu. Cara mengganti namanya di sini, kaptionnya. Command button 1 saya ganti tombol yang namanya buka atau hitung ya. Buka saja ya. Buka. Kemudian fontnya saya perbesar, fontnya. Font stil saya pertebal, kemudian pakai font size 14. Oke, kalau terlalu besar nanti saya perkecil lagi. Kemudian backgroundnya saya ingin memakai yang hijau, background hijau, back color hijau. Saya cek, oh ini terlalu besar, tulisan bukanya terlalu besar. Berarti 12 saja. 12, oke. Cek lagi. Nah, sudah. Kemudian untuk mengaktifkan tombol ini, tekan dulu di second mode yang di atas. Nah, berarti ini sudah aktif sekarang. Apakah fungsi yang tadi kita buat apakah berhasil? Nanti akan tampil di paling atas ini, di E4. Coba buka. Nah, di E4 sudah terisi, persis sama dengan yang ini tadi memakai VBA. Kemudian yang di sini ini memakai command button. Hasilnya sama persis. Persis sama semua. Coba kalau saya ganti di sini tampilannya menjadi jam menit saja. Ini yang atas langsung berubah karena di sini pakai VBA langsung saja berubah. Kemudian yang bawah ini tidak langsung berubah. Di sini butuh klik, maka harus diklik buka ini. Coba saya cek apakah berhasil. Nah, berhasil. Karena ini sudah berhasil berada di E4, maka untuk yang VBA saya hapus. Ini nanti yang dipakai untuk meneruskan pembuatan jadwal waktu sholat. Satu kali klik sudah menjadi jadwal sholat selama 1 tahun. Saya buka lagi di sini modulnya. Alangkah baiknya setelah opsi tampilan ini saya kasih ring untuk menghapus. Yang dihapus data dari E1 sampai O
389 misalnya. Ini nanti yang dihapus banyak sekali, sebab jadwal sholatnya nanti lebih ke bawahnya mencapai kira-kira 370-an. Coba segini lebih dahulu, nanti bisa dirubah. Kalau jadwalnya sudah jadi, nanti ada berapa ke bawahnya, ada berapa baris. Ini untuk menghapusnya caranya seperti ini, kemudian titik. Apakah ada menghapusnya? Nah, ini ada pakai clear. Nah, clear ini berarti untuk menghapus. Menghapus tulisan yang ada di E1. Misalnya di sini saya tulis ngawur saja seperti ini. Kemudian yang di O sampai O, misalnya di sini saya tulis ngawur juga. Apakah tulisan ini akan terhapus? Saya coba, saya klik buka. Buka. Nah, maka yang tulisan ngawur tadi sudah terhapus yang ada di E1. Saya cek lagi yang ada di O. Oh, di sini tadi juga saya tulis ngawur juga sudah terhapus. Berarti fungsi menghapusnya berhasil. Sekarang bagaimana kelanjutannya? Ini akan dibuatkan yang namanya split lebih dahulu. Di split, dipisah-pisahkan menjadi beberapa bagian sampai ada di O.